Tinggal 1 hari lagi akan dilaksanakan negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran putaran ketiga di Jenewa, Swiss. Sementara Garda Revolusi Islam Iran masih melaksanakan latihan militer di tengah ancaman Amerika Serikat yang mengerahkan pasukan besar-besaran di perairan Mediterania. Kita akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Dan kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin. Mas Ismail, selamat sore waktu Iran. Ya, selamat sore Mas Iqbal, selamat sore Mas Faisal. Ya, selamat sore Mas Ismail. Ya, Mas Ismail, unjuk rasa mahasiswa di Iran kembali muncul ya di kampus-kampus. Meski lalu muncul aksi lebih besar yang mendukung pemerintah Iran dalam melawan hegemoni Barat. Nah, apakah ini diduga sengaja disulut oleh kelompok-kelompok pro-Amerika dan Israel untuk memecah fokus Iran di tengah perundingan yang saat ini masih terus berjalan, Mas Ismail? Ya, Mas Iqbal, terkait munculnya kembali aksi anti Republik Islam Iran dalam beberapa hari ini pola yang terus berulang. Saya sampaikan Mas Iqbal, musuh Iran ini setidaknya ada 3 kelompok. Yang pertama Amerika Serikat dan Israel. Yang permusuhan atas Iran ini disebabkan sikap Iran yang anti-Zionis dan pro kemerdekaan Palestina. Bukan hanya slogan, namun dalam aksi nyata dengan memberikan bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada kelompok perlawanan untuk melawan penjajah Israel. Yang kedua adalah kelompok anti Republik Islam Iran, yang diantaranya pada hukum ini ada kelompok loyalis Shah yang menginginkan Pahlavi kembali berkuasa, dan MKO atau Mujahidin Khal Organization yang banyak melakukan aksi teror di Iran. Dan kubu yang ketiga adalah kelompok Islamis yang menyebut Iran ini adalah negara Syiah dan menggunakan isu sektarian dalam kampanye permusuhannya pada Iran. Nah, aksi anti pemerintah yang dilakukan sejumlah mahasiswa kemarin ini adalah gabungan 2 kelompok pertama, yaitu anti Republik Islam Iran yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Israel. Melalui aksi mereka ingin menunjukkan bahwa Iran masih belum sepenuhnya aman dan tetap masih ada kelompok anti rezim. Selain itu memang hendak ingin memecah konsentrasi Iran yang sedang fokus di tengah perundingan yang tengah berjalan. Nah, aksi demonstrasi mereka yang sambil mengibarkan bendera Iran Zaman Shah ini mendapatkan penentangan dari sesama mahasiswa pro Republik Islam, namun dengan jumlah yang jauh lebih besar. Aksi balasan tersebut ingin menunjukkan bahwa kelompok anti rezim sekalipun juga berasal dari kalangan mahasiswa, namun tetap saja itu tidak merepresentasikan suara mayoritas mahasiswa Iran. Mayoritas mahasiswa Iran, begitupun juga dengan rakyat Iran, tetap menyatakan dukungan pada Republik Islam Iran dan kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei sampai saat ini. Oke, baik. Jadi Iran juga saat ini terus fokus. Dinyatakan ya sempat bahwa Iran ini siap menyerang jika diserang terlebih dahulu, meskipun perundingan sedang berlangsung. Mas Faisal, ada informasi terbaru, Iran direncanakan membeli rudal supersonik dari China. Nah, apakah ini akan signifikan menambah kekuatan militer Iran dalam menghadapi potensi serangan dari Amerika Serikat, Mas Faisal? Ya, kalau rencana pembelian ini jadi itu kan hampir disetujui. Saya kira ini sebuah persiapan yang sangat signifikan bagi Iran, karena itu akan ditujukan kepada 2 kapal induk Amerika yang sudah bersiap di perairan Laut Tengah untuk menyerang Iran, yaitu USS Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford. Karena kita tahu Khamenei melalui unggahannya, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei sudah mengunggah yang dengan foto AI kecerdasan buatan bahwa bisa menenggelamkan 2 kapal induk tersebut. Jadi pembelian peluru kendali supersonik dari Cina ini, CM302 ini merupakan persiapan yang sangat signifikan. Yang kita tunggu adalah yang mungkin dunia tunggu adalah apakah Trump sekedar berkoar-koar mengancam atau memang Trump benar-benar berani untuk menyerang Iran. Karena memang belum ada, sejauh ini belum ada sejarahnya bahwa Iran berperang langsung dengan Amerika. Nah, kemarin itu kan Amerika turun tangan karena untuk menyelamatkan muka Netanyahu, di mana banyak ibu kota Tel Aviv dan Haifa dihancurkan dengan peluru-peluru kendali hipersoniknya Iran. Jadi memang sekarang dunia menunggu apakah Trump benar-benar membuktikan ancamannya terhadap Iran atau cuma sekedar koar-koar saja. Oke, Mas Faisal, soal itu yang menarik ya di kalangan Gedung Putih. Trump sejauh ini kan ngegas istilahnya untuk menyerang, setidaknya melalui statement yang dikeluarkan secara resmi begitu, melalui Truth Socialnya. Tapi di sisi lain kita juga mengetahui dan membaca bahwa Jenderal Besar Kane ya, itu sebenarnya cautious gitu, artinya waspada jika memang ingin menyerang Iran. Begitu pula J.D. Vance dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini kan ada perbedaan. Di satu sisi pihak yang biasanya harusnya menjadi advisor itu hati-hati dalam menyerang. Tapi di sisi lain Trump pada saat menyatakan ke publik
tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi melihat itu seperti apa, Mas Faisal? Ya, ini di satu sisi banyak elit-elit Amerika yang tidak yakin bahwa perang ini akan membawa kemenangan buat Amerika. Kita tahu Iran adalah negara yang sejauh ini yang berani dan mampu menandingi hegemoni Amerika Serikat dengan Israel di Timur Tengah. Saya kira banyak pejabat-pejabat Amerika yang meragukan bahwa perang ini akan bisa dimenangkan oleh Amerika, karena kita tahu ketika perang tahun lalu Haifa dengan ibu kota Tel Aviv, Israel itu luluh lantak oleh serangan hipersonik Iran. Kemudian juga Iran sudah mempersiapkan membeli peluru kendali supersonik anti kapal ini yang memang ditujukan untuk 2 kapal induk dan 12 kapal perang. Sejauh ini Amerika sudah menerjunkan itu di Timur Tengah untuk persiapan menyerang Iran. Jadi memang Iran ini berbeda dengan negara lain. Iran sudah punya modal kekuatan, baik itu modal semangat maupun modal persenjataan maupun militernya. Kalau misalkan perang terjadi, sebenarnya itu adalah sudah mengisyaratkan bahwa itu sebuah kemenangan bagi Iran. Dalam arti begini, ketika sebuah negara yang sudah dikenai sanksi ekonomi, politik, dan maupun militer, seperti Iran sejak 1979 di tahun lalu bisa membuktikan mereka bisa menghantam Tel Aviv, terus kemudian beberapa pangkalan militer seperti Talnov, Nevatin, dan Hatzarim di Israel, itu sudah membuktikan bahwa negara ini tidak bisa dianggap remeh. Trump pasti akan berhitung banyak kalau memang dia serius menyerang Iran, karena semua kepentingan Amerika termasuk pangkalan militer, terus juga sekutu istimewanya yaitu Israel berada dalam target, berada dalam jangkauan peluru-peluru kendali hipersonik Iran, termasuk Khorramshahr yang terbaru. Khorramshahr ini kecepatannya itu 16 kali kecepatan suara. Oke, baik Mas Faisal, itu juga yang mungkin membuat Witkoff menyatakan ya bahwa Trump itu heran begitu, bertanya-tanya kenapa Iran tidak juga menyerah meskipun pengerahan pasukan ini yang bisa dibilang terbesar dalam puluhan tahun terakhir. Nah, Mas Ismail, ada berita soal heli yang jatuh di pasar sayur di kota Dorce. Apakah ada informasi sejauh ini bahwa insiden itu murni kecelakaan atau ada indikasi sabotase? Karena kota Dorce ini kan berada di provinsi Isfahan ya, Mas Ismail, ada fasilitas nuklir dan pangkalan udara utama Iran di situ. Ya, Mas Iqbal, terkait insiden helikopter yang jatuh di pasar sayur Dorce, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang mengindikasikan sabotase. Otoritas Iran menyatakan investigasi teknis masih berlangsung. Memang secara geografis, Dorce ini berada sekitar 300 km dari Isfahan yang memiliki fasilitas strategis, termasuk instalasi nuklir dan pangkalan udara. Namun jarak tersebut itu cukup signifikan, sehingga belum ada bukti yang mengaitkan lokasi jatuhnya helikopter dengan fasilitas militer strategis. Fakta bahwa ini merupakan kecelakaan kedua dalam waktu kurun dari sepekan setelah jatuhnya jet F-4 di Hamedon, ini tentu saja memicu spekulasi publik. Tetapi masyarakat Iran memandang ini sebagai insiden biasa yang memang kadang terjadi di pelatihan-pelatihan militer yang sangat beresiko. Dalam satu pekan ini saja, setidaknya di sejumlah negara lain juga terjadi insiden serupa. Di Korea Selatan, pada 9 Februari lalu, helikopter Angkatan Darat Korea itu jatuh saat melakukan latihan, 2 prajurit tewas. Kemudian jet tempur F-16 jatuh pada hari ini, dilaporkan jatuh di dekat jalan utama Istanbul dan Izmir. Kemudian di Filipina kemarin, kecelakaan saat latihan Filipina bersama Amerika juga terjadi. Pesawat militer Amerika Serikat menabrak beton saat latihan. Begitu juga 2 minggu yang lalu, helikopter Departemen Keamanan Amerika di Arizona juga jatuh dan menewaskan 2 orang. Jadi terkait helikopter Iran yang jatuh, sampai saat ini belum ada hasil investigasi resmi, belum ada dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa ini penyebabnya adalah sabotase. Spekulasi memang berkembang di media sosial, tapi belum didukung bukti teknis, dan sampai sekarang belum ada laporan resmi terkait hal ini dari pihak berwenang Iran. Oke, baik Mas Faisal, kalau kita lihat perundingan ini kan masih terus berjalan ya, tapi di sisi lain Trump ini selalu menekankan akan menyerang jika Iran tidak tunduk pada kesepakatan atau tidak menurut, dan tuntutan ini dinilai tidak terlalu berlebihan begitu. Dan lagi-lagi Trump menuding Iran berupaya buat senjata nuklir yang tentu dibantah oleh Iran, dan menilai Trump menyebarkan disinformasi dan misinformasi. Kenapa narasi Iran membuat senjata nuklir ini selalu diulang-ulang ya, Mas Faisal? Ya, memang setelah Iran sejak berdirinya Republik Islam 1979 itu mendeklarasikan anti-Zionis sekaligus juga anti-Amerika, ya Amerika maupun Israel akan mengupayakan segala cara, segala propaganda untuk memojokkan Iran, untuk menyudutkan Iran di mata masyarakat internasional. Padahal sejatinya kita tahu tim inspeksi dari IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional,